Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah metode penelitian bersama saya Ibu Indi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penelitian kualitatif. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penelitian kualitatif, kita lihat dulu tujuan dari video pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami masalah dalam penelitian kualitatif dengan baik. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan fokus dalam penelitian kualitatif dengan jelas. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyusun latar belakang masalah dan merumuskan masalah dalam penelitian kualitatif. Yang keempat, mahasiswa dapat membuat judul penelitian kualitatif. Baik, langsung saja ke materi hari ini tentang masalah, fokus, judul penelitian dalam penelitian kualitatif. Yang pertama akan kita bahas adalah masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, bisa dilihat masalah penelitian itu merupakan suatu kondisi di mana terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Nah, artinya masalah dalam penelitian kualitatif ini bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Kalau digambarkan, ya seperti ini. Masalah yang dibawa peneliti tetap maksudnya adalah dari awal sampai akhir masalah yang dibawa oleh peneliti ke dalam lapangan itu tidak berubah, sehingga judul penelitian dan laporan penelitian itu tetap tidak berubah. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti itu berkembang. Nah, maksudnya masalah yang dibawa peneliti itu ke dalam lapangan diperluas dan dikembangkan sesuai yang ada di lapangan, sehingga masalahnya itu tidak berubah, hanya judulnya saja yang perlu disempurnakan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti berubah total. Nah, ini masalah yang dibawa peneliti ke dalam lapangan itu sudah berubah, jadi harus diganti total. Dengan demikian, judul serta laporan penelitiannya harus dirubah. Selanjutnya, jenis-jenis permasalahan. Nah, permasalahan dalam penelitian sering pula disebut dengan istilah problema atau problematik. Secara garis besar, peneliti mempermasalahkan fenomena atas 3 jenis. Yang pertama, problem untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Nah, berarti problema ini hanya mendeskripsikan, termasuk nanti ada penelitian deskripsi, survei, dan lain sebagainya. Yang kedua, problem itu untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Berarti membandingkan apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara dua fenomena. Yang ketiga, problem untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Itu ada dua dibagi, yaitu korelasi sejajar dan korelasi sebab akibat. Yang bisa dibaca di situ bahwa korelasi sejajar itu misalnya korelasi antara kemampuan berbahasa Inggris dan kekuatan ingatan. Korelasi sebab akibat misalnya korelasi atau hubungan antara teriknya sinar matahari dengan larisnya es yang dijual. Ya, kita membahas tentang fokus atau batasan masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, diperhatikan dalam penelitian kualitatif, masalah itu bertumbuh pada suatu fokus yang berarti pembatasan masalah itu sendiri. Nah, ada dua maksud yang ingin dicapai dengan merumuskan masalah penelitian melalui fokus. Yang pertama, penetapan fokus itu dapat membantu dalam membatasi penyelidikan atau penelitian. Maksudnya, dengan menetapkan fokus di awal, peneliti sudah dapat mengetahui batasan-batasan yang ada di dalam penelitiannya. Yang kedua, penetapan fokus dapat membantu dalam memilih data mana yang dibutuhkan dan data mana yang tidak dibutuhkan. Nah, ini berarti penetapan fokus di awal itu dengan menetapkan fokus di awal, peneliti sudah mengetahui
data-data mana yang relevan dengan penelitiannya. Oke. Ini adalah ada 4 alternatif dalam menetapkan fokus penelitian. Yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Maksud informan di sini adalah pasti informan dari lembaga pendidikan. Bisa meliputi kepala sekolah, guru, orang tua, pakar pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penetapan fokus berdasarkan domain-domain tertentu atau disebut dengan organizing domain. Domain-domain yang dimaksud itu pasti juga domain dari lembaga pendidikan yang meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, metode yang digunakan, tenaga pendidik, tenaga pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Temuan yang dimaksud pasti yang belum pernah ditemukan. Nah, misalnya saja menemukan suatu model, metode, atau pendekatan pembelajaran yang efektif yang dapat diterima oleh siswa dengan baik dan menyenangkan. Yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Nah, penetapan fokus ini bersifat pengembangan, berarti menyempurnakan atau memperluas teori-teori yang telah ada. Selanjutnya, terdapat 5 kriteria dalam menentukan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, interesting, artinya fokus itu harus menarik perhatian peneliti maupun pembaca. Yang kedua, aktualnya itu harus sesuai dengan keadaan terkini. Nah, fokus-fokusnya itu harus sesuai dengan kondisi sekarang atau yang lebih kita kenal dengan up to date. Nah, monumental selanjutnya. Monumental ini maksudnya penetapan fokus penelitian ini harus dapat diingat lama oleh pembaca. Nah, yang keempat ada spektakuler, maksudnya harus menariknya itu harus lebih spektakuler penetapan fokusnya agar menarik perhatian pembaca. Yang terakhir adalah fokus terhadap tema tertentu. Ini harus fokus karena agar penelitian kita tidak melebar kemana-mana. Oke, selanjutnya bentuk rumusan masalah. Perhatikan, rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Nah, berdasarkan level of exploration suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif. Lihat, rumusan masalah deskriptif itu adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Nah, yang selanjutnya adalah rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif ini adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara domain yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga itu ada rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial satu dengan yang lainnya. Ini rumusan masalahnya ada 3. Kemudian kita lanjut ke judul-judul penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, judulnya ini tidak mesti harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh penelitian kualitatif. Yang pertama, perbandingan perkembangan kemampuan kinerja lulusan SMK dan SMU pada industri permesinan modern. Yang kedua, profil guru yang efektif mendidik anak. Yang ketiga, analisis kemampuan penyelesaian soal cerita pada mata pelajaran matematika. Nah, dari 1 sampai dengan 6 ini adalah judul-judul penelitian kualitatif. Nanti bisa dicermati oleh kalian dalam judul-judul ini berapa banyak rumusan masalah yang bisa kita buat. Nah, akan kita bahas di ruang Zoom nanti setelah kalian mencermati video pembelajaran kali ini. Oke, sekian video pembelajaran kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.